صلوا على نور الذي عرج السماء. Goyah ini puncak, i'tina ini perhatian. Jadi puncak perhatian. Jadi bikin sholat itu menjadi puncak perhatian kita. Demikian Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita. Dan bukan cuma sholatnya, bi'itmami qiyamihinna, dengan perhatikan kesempurnaan daripada dirinya, kemudian qiraatihinna, bacaan-bacaannya, kemudian khusyuknya juga usahakan, kemudian juga rukuknya, sujudnya, dan segenap rukun-rukunnya. Makanya penting ini ngaji sholat. Ngaji sholat penting. Nggak apa-apa ulang lagi nggak apa-apa. Ngaji fikih misalkan nih, di sini ngaji safinah khatam, ulangin lagi safinah kagak apa-apa. Atau naik lagi yang syarahnya, ya penjabarannya. Pokoknya ulang lagi. Fikih kan itu lagi pembahasan. Nggak apa-apa, terus biar ingat terus. Ya. Biar ingat, kudu paham kita ilmu tentang sholat. Sebab yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali yang ditanyain, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti itu sholatnya. Fa in sholuha sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, kesononya baik. Kalau sholatnya agak bener, pertanyaan yang selanjutnya itu bakal susah udah kita. Makanya perhatiin nih sholatnya, pelajarin tuh, ulang-ulang lagi kagak apa-apa. Bertahun-tahun belajarnya bab sholat lagi nggak apa-apa. Pelajarin tuh syarat-syarat wajib sholat, syurutul wujubil sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? Nah, ada 3.000 ya. Ada 7.500. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 6. Pertama apa? Kapan wajib sholat? 1. Islam. Orang Islam wajib sholat. Orang kafir wajib gak? Agak. Orang kafir mau ikut sholat, terserah dia, tapi gak bakal sah. Habis Islam apa? Hah? Balik. Ya, bocah kecil wajib gak? Enggak. Tapi didik bocah dari mulai umur 7 tahun suruh sholat. 10 tahun masih belum mau juga, pukulnya cuman jangan dikebot-kebotin, disetrum bocah ya, dilolokin kamar mandi ya, digencet di pintu, jangan. Itu namanya nyiksaan itu. Nanti kena KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya. Pukulnya itu sekedar biar dia takut aja ya. Pukulnya juga nggak harus pakai tangan, pakai mulut juga. Kalau misalnya dia udah takut, itu juga udah mencukupi. Supaya apa? Supaya biasa. Supaya dia biasa sholat. Ya. Bacanya perlu gak, Beb? Ya kalau misalkan dia bisa, ajarin bacanya. Kalau belum bisa, paling kagak ikutin dulu biar jadi kebiasaan dia. Kalau udah dibiasain enak, jadi kebiasaan ya. Sewaktu-waktu dia ninggalin kagak enak karena kagak biasa gitu. Jadi Islam balik, kemudian berakal. Jadi yang kagak ada akalnya kagak wajib sholat. Kira-kira kita berakal gak? Berarti wajib gak? Wajib. Islam balik berakal. Terus apa? Suci dari haid dan nifas ya, bocah nih ya,
Anak laki kalau udah kagak head sholat ya. Iya, berarti kalau masih head udah sholat. Berarti kalau ada bocah laki kagak sholat, anggap masih head. Anggap masih head. 4 tuh, yang kelima, nyampe dakwah Islam. Misalkan ada orang belum pernah ngedengar tentang kewajiban sholat, belum nyampe dakwah Islam, mungkin dia tinggal di tempat terpencil gitu ya, tempat terpencil yang di situ nggak ada media elektronik ataupun media cetak, pokoknya nggak ada yang bisa bikin dia tahu tentang sholat. Nggak ada ustadz, nggak ada kiai, kagak ada majlis taklim, nggak ada pondok pesantren, kagak tahu dah dia ya, tentang sholat ya. Maka dia kagak wajib. Tapi kalau udah nyampe ke kita dakwah Islam, wajib. Saya mau tanya, kita tinggal di sini ya, dakwah Islam nyampe gak? Bukan nyampe lagi ngebelatak ya kan. Majlis taklim ada, pondok ada. Nggak mau ngaji di majlis taklim, nggak mau ngaji di pondok, misalkan ngaji di YouTube ada. Misalkan gitu ya, pengennya ngaji di YouTube gitu ya, ada, bisa. Artinya udah nggak ada alasan, nggak ada alasan. Kemudian yang keenam, yaitu sehat daripada jasmaninya. Maksud sehat jasmani di sini artinya ini orang tidak buta dan tuli. Kalau ada orang buta tapi masih bisa mendengar, masih wajib sholat. Kalau ada orang tuli tapi nggak bisa, kalau ada orang tuli tapi masih bisa melihat, masih wajib sholat. Nah ini ada orang udah buta kagak bisa ngedengar. Emang ada Bib? Ada aja. Gak usah pakai nanya, ada Bib. Ada aja, sebab ulama tuh ngebahas. Sekarang orang buta sama tuli ngajarinnya bagaimana coba? Gimana ngajarinnya? Pakai suara Bib? Udah. Pakai huruf braille Bib. Ngajarin baca huruf braille-nya bagaimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang misalkan dari lahir atau dari umur sekian yang dia belum sempat belajar, yang belum sampai umur balik dan belum sempat belajar tentang sholat, kemudian dia buta dan tuli, nggak wajib sholat, nggak wajib sholat. Ilok Bib ada. Kalau kagak ada mah kagak bakal dibahas begini sama ulama. Kagak percaya ulama Pak. Ulama-ulama kita mau ngebahas yang betul-betul ya, terjadi atau yang akan terjadi. Mungkin saat ini kita ilok Bib ada. Kita makan ilok ya. Kalau ulama kagak pakai ilok. Contoh, saya kasih contoh. Ulama dulu udah ngebahas tentang sholat di udara. Bagaimana hukumnya sholat di udara? Dulu jamaahnya bingung. Mau ngapain sih segala pakai bahas sholat di udara? Emang ada apa orang sholat di udara? Ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka belum nyampe otaknya. Saat itu belum ada pesawat. Jadi menurut umat saat itu orang sholat di udara kayaknya mustahil. Masa iya ada orang sholat di udara? Tapi saat itu ulama udah membahas. Dalam mazhab Hanafi bagaimana, mazhab Maliki bagaimana, mazhab Syafi'i tetap wajib sholat walaupun di udara. Nggak bisa ngadep kiblat, sebisanya. Kagak bisa berdiri, sebisanya. Nggak ada air, tayamum. Tayamumnya bagaimana? Pokoknya tayamum muka sama tangan, kudu umur dah, terserah malu dah. Telan-telan ya. Terus, tapi kata Imam Syafi'i, kalau udah sampai darat, kodok sholatnya. Wajib
Kodok. Jadi sholat yang di atas udara ngapain? Lihormatil waqt, untuk menghormatin waktu. Tuh, walaupun tetap di udara, tetap kita wajib sholat. Ya. Begitu sampai darat, kodok sholatnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki cukup katanya beliau. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i, kodok. Jadi kalau misalnya besok-besok ada yang umroh atau misalkan ada yang mau liburan gitu ke Afrika ya. Afrika kan berapa jam tuh ya? Misalkan ke Zimbabwe gitu ya. Mau nggak liburan kemana? Liburan di sana deh, mana Zimbabwe? Ngapain? Berburu ya, berburu misalkan. Kan lama tuh di pesawat ya. Itu kan udah lewat waktu tuh ya buat sholat. Sholat tuh untuk menghormati waktu. Begitu sampai nanti di Zimbabwe, kodok. Gitu ya. Nah, jadi itu syarat-syarat daripada wajib sholat. Jadi ada 6. Ingat.